Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Siti Nurlaila Asyajawa dari Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hairun Ternate. Jadi teman-teman, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai salah satu metode penelitian, yaitu content analysis. Jadi saya akan jelaskan sedikit pengertian dan juga beberapa hal mengenai content analysis ini sebelum kita mulai untuk mereview salah satu jurnal yang menggunakan metode ini sebagai metode penelitiannya. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah metode penelitian yang diampu oleh Bapak Dr. Suito. Baik teman-teman, langsung saja. Jadi content analysis ini adalah sebuah metode penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media massa. Pelopor analisis ini adalah Harold D. Lasswell yang mempelopori teknik simple coding, yaitu mencatat lambang atau pesan secara sistematis, kemudian diberi interpretasi. Analisis isi dapat digunakan untuk menganalisis semua bentuk komunikasi, baik surat kabar, berita radio, iklan televisi, maupun bahan-bahan dokumentasi lainnya. Hampir semua disiplin ilmu sosial dapat menggunakan content analysis sebagai teknik atau metode penelitian. Hostley menunjukkan ada 3 bidang yang banyak mempergunakan content analysis, yang sebagian besarnya hampir 75% dari keseluruhan studi empirik, yaitu penelitian sosioantropologis sebesar 27,7%, komunikasi umum 25,9%, dan ilmu politik 21,5%. Sejalan dengan kemajuan teknologi, selain secara manual, kini telah tersedia komputer yang mempermudah proses penelitian dari content analysis, yang dapat terdiri atas 2 macam, yaitu perhitungan kata-kata dan kamus yang dapat ditandai, yang sering disebut General Inquirer Program. Content analysis tidak dapat diberlakukan pada semua penelitian sosial. Content analysis dapat dipergunakan jika memenuhi syarat-syarat berikut. Pertama, yaitu data yang tersedia sebagian besar terdiri dari bahan-bahan yang terdokumentasi, seperti buku, surat kabar, pita rekaman, naskah, atau manuskrip. Kedua, ada keterangan pelengkap atau kerangka teori tertentu yang menerangkan tentang dan sebagai metode pendekatan terhadap data tersebut. 3. Peneliti memiliki kemampuan teknis untuk mengelola bahan-bahan atau data-data yang dikumpulkannya, karena sebagian dokumentasi tersebut bersifat sangat khas atau spesifik. Untuk desain konten analisis, setidaknya dapat diidentifikasi 3 jenis penelitian komunikasi yang menggunakan konten analisis. Ketiganya dapat dijelaskan dengan teori 5 unsur komunikasi yang dibuat oleh Harold D. Lasswell, yaitu who, says what, to whom, in what channel, with what effect. Ketiga jenis penelitian tersebut dapat memuat 1 atau lebih unsur pertanyaan teoretik Lasswell tersebut. Pertama, bersifat deskriptif, yaitu deskripsi isi-isi komunikasi. Dalam praktiknya, hal ini mudah dilakukan dengan cara melakukan perbandingan. Perbandingan tersebut dapat meliputi hal-hal berikut ini. Misalnya, perbandingan pesan, dokumen yang sama pada waktu yang berbeda. Dalam hal ini, analisis dapat membuat kesimpulan mengenai kecenderungan isi komunikasi. 2. Perbandingan pesan dari sumber yang sama atau tunggal dalam situasi-situasi yang berbeda. 3. Perbandingan pesan dari sumber yang sama terhadap penerima yang berbeda.
Dalam hal ini, studi tentang pengaruh ciri-ciri audiens terhadap isi dan gaya komunikasi. 4. Analisis antar message, yaitu perbandingan isi komunikasi pada waktu, situasi, atau audiens yang berbeda. Dalam hal ini, studi tentang hubungan dua variabel dalam satu atau sekumpulan dokumen sering disebut kontingensi. 5. Pengujian hipotesis mengenai perbandingan message dari dua sumber yang berbeda, yaitu perbedaan antar komunikator. Kedua, peneliti mengenai penyebab message yang berubah pengaruh. Dua message yang dihasilkan dua sumber dari A dan B terhadap variabel perilaku sehingga menimbulkan nilai, sikap, motif, dan masalah pada sumber B. Ketiga, penelitian mengenai efek message A terhadap penerima B. Pertanyaan yang diajukan adalah apakah efek akibat dari proses komunikasi yang telah berlangsung terhadap penerima? With what effect? Tahapan proses penelitian konten analisis. Terdapat 3 langkah strategis penelitian konten analisis. Pertama, penetapan desain atau model penelitian. Di sini ditetapkan beberapa media. Analisis perbandingan atau korelasi, objeknya banyak atau sedikit, dan sebagainya. Kedua, pencarian data pokok atau data primer, yaitu teks itu sendiri. Sebagai konten analisis, maka teks merupakan objek yang pokok, bahkan terpokok. Pencarian dapat dilakukan dengan menggunakan lembar formulir pengamatan tertentu yang sengaja dibuat untuk keperluan pencarian data tersebut. Ketiga, pencarian pengetahuan kontekstual agar penelitian yang dilakukan tidak berada di ruang hampa, tetapi terlihat kait-mengait dengan faktor-faktor lain. Metode analisis isi ini memiliki dasar-dasar rancangan penelitian. Prosedur dasar pembuatan rencana penelitian dan pelaksanaan studi analisis ini terdiri atas 6 tahapan. Langkah yaitu 1. Merumuskan pertanyaan penelitian dan hipotesisnya. 2. Melakukan sampling terhadap sumber-sumber data yang telah dipilih. 3. Pembuatan kategori yang dipergunakan dalam analisis. 4. Pendataan suatu sampel dokumen yang telah dipilih dan melakukan pengkodean. 5. Pembuatan skala dan item berdasarkan kriteria tertentu untuk pengumpulan data. Dan 6. Interpretasi atau penafsiran data yang diperoleh. Urutan langkah tersebut harus tertib, tidak boleh dibalik atau dilompati. Langkah sebelumnya merupakan prasyarat untuk menentukan langkah berikutnya. Permulaan penelitian itu adalah adanya rumusan masalah atau pertanyaan penelitian yang dinyatakan secara jelas, eksplisit, dan mengarah, serta dapat diukur untuk dijawab dengan usaha penelitian. Pada perumusan hipotesis, dugaan sementara akan dijawab melalui penelitian. Peneliti dapat memilih hipotesis nol, hipotesis penelitian, atau hipotesis statistik. Penarikan sampel dilakukan melalui pertimbangan tertentu, disesuaikan dengan rumusan masalah dan kemampuan peneliti. Pembuatan alat ukur atau kategori yang akan digunakan untuk analisis didasarkan pada rumusan masalah atau pertanyaan penelitian dan acuan tertentu. Misalnya kategori tinggi, sedang, dan rendah dengan indikator-indikator yang bersifat terukur. Kemudian mengumpulkan atau coding data dilakukan dengan menggunakan lembar pengkodean atau coding sheet yang sudah dipersiapkan. Setelah semua data diproses, kemudian diinterpretasikan maknanya. Baik, tadi kan teman-teman telah mendengarkan sedikit penjelasan mengenai metode penelitian konten analisis ini. Jadi, ayo kita langsung saja untuk masuk mereview salah satu jurnal yang menggunakan konten analisis sebagai metode penelitiannya. Judul jurnal yang saya gunakan, judul jurnal yang saya ambil yaitu Content Analysis dalam Identifikasi Karakteristik Ekonomi Masyarakat Pesisir Brondong, Kabupaten Lamongan, yang diteliti oleh Hesti Marta Dwi Prani dan Dian Rahmawati dari jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Sipil dan
Perencanaan Institut Teknologi 10 November ITS. Jadi jurnal ini membahas mengenai wilayah pesisir Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan yang merupakan kawasan sentra minapolitan, tangkap dan penghasil ikan laut terbesar di Jawa Timur, di mana beberapa kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat telah dilakukan di wilayah tersebut, namun masih ditemukan tingkat kemiskinan penduduk yang cukup tinggi. Jadi artikel ini merupakan bagian dari penelitian mengenai penentuan arahan pengembangan wilayah pesisir berbasis pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam konsep minapolitan di Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan. Jadi dari artikel ini akan dibahas proses identifikasi karakteristik ekonomi masyarakat pesisir Brondong yang dilakukan secara kualitatif melalui konten analisis. Melalui proses konten analisis dihasilkan beberapa karakter spesifik dari pelaku kegiatan ekonomi pesisir yang dikategorikan sesuai tema atau indikator dari penelitian kali ini. Analisis. Jadi metode penelitian yang digunakan di jurnal ini lebih difokuskan pada analisis data selama proses pengumpulan data di lapangan daripada setelah selesai pengumpulan data. Untuk itu, secara garis besar, proses analisis dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 tahapan, yaitu yang pertama, analisis sebelum di lapangan. Jadi tahap ini analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan atau data sekunder yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian. Kedua, ada analisis selama di lapangan, model Miles and Huberman. Pada tahap ini mengemukakan bahwa pada saat wawancara, peneliti telah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Analisis dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisa data yaitu data reduction, data display, dan conclusions atau drawing or verification. Berikut tahap-tahapnya itu dari pertama lakukan pengumpulan data, lalu pertimbangkan populasi dan sampel. Selanjutnya menggunakan teknik analisis, konten analisis tentu saja merupakan analisa yang mengandalkan kode-kode yang ditemukan dalam sebuah teks perekaman data selama wawancara yang dilakukan dengan subjek di lapangan. Seperti yang dipaparkan bahwa konten analisis memiliki 3 syarat utama, yaitu objektivitas, pendekatan sistematis, dan generalisasi. Konten analisis diawali dengan pemberian kode pada transkrip wawancara yang telah dilakukan. Kode-kode tersebut merupakan kategori-kategori yang dikembangkan dari permasalahan penelitian, hipotesis, konsep-konsep kunci, atau tema-tema penting. Lalu terakhir, melalui wawancara terstruktur, peneliti mendapatkan beberapa informasi seputar karakteristik ekonomi masyarakat nelayan dan pengolah ikan. Pedoman wawancaranya mengacu pada variabel hasil kajian pustaka yang telah dilakukan sebelumnya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai salah satu jurnal yang menggunakan konten analisis sebagai metode penelitiannya. Semoga apa yang saya jelaskan bisa bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih banyak telah menyaksikan video kali ini. Sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.